Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Bu ya, saya seorang ibu rumah tangga yang sedang mengalami puber kedua, tapi bukan kepada suami, melainkan kepada anak ABG. Saya tidak tahu kalau kedekatan kami akan seperti itu. Saya adalah cinta pertamanya buat dia, karena ini untuk yang pertama kalinya dia jatuh cinta. Ada rasa yang tidak dapat dijelaskan di antara kami. Saya bingung, saya tidak habis pikir kenapa saya bisa jatuh cinta sama anak kecil. Betapa bodohnya saya Buya. Saya tersiksa, dia selalu ada di pikiran saya. Saya selalu berdoa agar anak itu dihilangkan dari hati saya. Tapi saya masih belum bisa. Padahal sudah 2 tahun dan tanpa komunikasi. Apa yang harus saya lakukan Buya? Mohon doakan saya agar hati saya menjadi baik dan dapat melakukan ibadah dengan baik. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada Anda yang bertanya kebersihan hati. Dan semoga Allah menjaga Anda. Karena Anda dengan hal yang semacam ini telah membawa bibit kehancuran. Bibit kehancuran di dalam rumah tangga. Yang Anda pun dengan akal Anda tidak akan mau dengan itu semuanya. Cuma Anda sendiri menyadari itu sebuah kebodohan. Dan yang harus Anda sadari bahwa semua itu tidak terjadi serta-merta. Peringatan buat semuanya. Tidak mungkin serta-merta seorang tiba-tiba langsung jatuh cinta. Tidak. Dari bahasa Anda menyebutkan tentang kedekatan. Itulah yang seharusnya dihindari oleh siapapun. Tapi yang harus Anda pahami lagi lebih dalam lagi bahwasanya ada benih pengkhianatan. Bahkan terjadi pengkhianatan dalam diri Anda sebagai seorang wanita. Dan ingat, yang kami hadirkan pada hikmah yang lalu. Pengkhianatan membawa kehancuran. Menghancurkan kejujuran. Menghancurkan kesetiaan. Menghancurkan keindahan. Menghancurkan kebahagiaan. Cuma yang harus dicermati adalah sebabnya ini. Semoga Anda masih dijaga. Bisa saja di sana ada seorang yang dia berada di tempat yang baik sekali. Makanya jujur, keinsafan, ketulusan, kesetiaan itu penting. Mungkin sekali orang berada di lingkungan yang mulia, mohon maaf. Di lingkungan yang baik. Yang seolah-olah tidak akan ada kemaksiatan di dalamnya. Keluarga ulama, keluarga baik. Akan tapi karena hatinya liar, matanya liar. Komunikasinya liar. Maksudnya liar, dia mencoba-coba. Sementara dia punya suami. Mohon maaf, Anda sudah punya suami yang halal. Kemudian mulai mencoba-coba. Memang selalu setan membisikkan terasa indah. Macam faktor menjadikan seorang perempuan mau saja dengan yang demikian. Kenapa? Di saat dia disenangi oleh seorang anak muda, barangkali dia merasa, oh saya akan jadi muda lagi, saya cantik, saya dihargai, saya ini, dibanding-bandingkan dengan suami. Padahal itu sungguhnya adalah bisikan setan, dan itu sebuah kebusukan. Anda berani bertanya, Anda istimewa. Tapi di sini akan kami hadirkan, kami cambuk. Bahkan itu karena kebusukan. Anda tidak tahu khianat. Itu belum terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi berduaan dengan laki-laki tersebut, sampai na'udzubillah, itu kan sampai hukumnya hukum kehinaan rajam. Khianat kepada Allah. Khianat kepada suami. Dan ada orang yang karena mengentengkan urusan komunikasi, na'udzubillah. Urusan komunikasi. Anda mungkin orang di luar. Kami ingatkan, siapapun tidak boleh terlena. Bisa saja di sebuah tempat yang bagus. Tapi karena dia mencoba-coba berkomunikasi. Tapi sebelum komunikasi, mohon maaf kalau dilacak kembali adalah bisa saja tontonan dia. Melihat hal yang diharamkan. Gambar-gambar ini tidak pantas. Sehingga dia penasaran. Ingin melihat ini. Akhirnya mencoba punya kenalan. Setelah punya kenalan dia kepencot. Jatuh cinta dan seterusnya. Baik, ini semua kembali kepada hati. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan katakan, kan cinta itu dari Allah. Oh, tidak. Betul, cinta dari Allah. Tapi ada mukaddimah. Orang nggak mungkin langsung mencintai. Mohon maaf, kita melihat seorang perempuan cantik dalam sebuah televisi, langsung saya jatuh cinta. Ya enggak. Karena apa? Setelah itu komunikasi. Ada komunikasi, bukan sekedar komunikasi lewat zahir, tapi tidak batin yang berkomunikasi. Dan bagi seorang istri kami ingatkan,
itu akan merusak rumah tangga Anda. Bisa jadi suami Anda akan menjadi tidak percaya kepada Anda sepanjang masa. Ada anak di bawah naungan Anda barangkali. Karena apa? Pengkhianatan itu adalah pedih sekali. Sehingga di dalam Islam bagaimana hukumnya orang berkhianat semacam itu. Maka himbauan kami adalah kepada yang bertanya, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau Anda masih belum merasa nggak nyaman dengan laki-laki itu, berarti Anda belum ada penyesalan di hati. Kalau masalah urusan cinta, itu Anda gunakan nalar Anda. Bahwasanya itu tidak mungkin. Anak-anak, kita ada sedikit pendidikan tentang cinta. Bagaimana pendidikan cinta itu? Orang mencintai harus berpikir tentang keabadian. Bagaimana cinta itu selamanya? Tentunya mengarah kepada pernikahan. Nah, kalau seperti Anda saat ini, apa yang Anda bidik di balik itu semuanya? Itu bukan murni cinta, akan tapi ada syahwat. Anda menikmati dulu waktu komunikasi dengan dia. Karena dia lebih muda dari suami Anda barangkali. Dia lebih ganteng barangkali, dan seterusnya. Anda harus paham, harus sadar bahasanya halus sekali setan menjerumuskan. Yang jelas itu membahayakan. Dan semoga Allah menjaga Anda. Menjaga suami Anda. Jangan sampai suami Anda mengetahui hal yang demikian itu. Akan tapi kadang, na'udzubillah, kalau sudah ketahuan dan sebagainya oleh siapapun. Allah yang jelas ini yang Anda takut. Bukan karena takut dilihat manusia. Ada sebagian orang itu pun tidak menyesal. Anda sadar, hari ini Anda insaf, Anda istimewa, Anda tobat, Anda menyesal, Anda bodoh. Tapi ada orang kalau tidak kepergok, tidak pernah ada penyesalan. Busuknya, kalau tidak kepergok, tidak ada penyesalan. Anda sudah menyesal, Anda bertanya, Anda ingin menghilangkan, percaya akan hilang itu semuanya. Dan semakin dekat pada Allah, banyak zikir. Ada orang melakukan kehinaan, sampai hari ini mungkin masih berkomunikasi. Ingat, ada Allah yang melihat. Jangan sampai di saat dipergokoi oleh suami, dipergokoi oleh siapapun, baru mengatakan ampun, bukan itu. Ingat pada Allah. Demi kebahagiaan rumah tangga Anda. Kebahagiaan di dunia. Kemudian, semakin Anda menjaga mata Anda dari yang haram, semakin indah orang yang Anda cintai. Dan semakin Anda melihat, semakin Anda merendahkan pasangan Anda. Itulah mungkin seorang suami, kenapa kok marah sekali. Dan mungkin tidak akan bisa lupa dengan kejahatan, pengkhianatan. Kenapa? Karena itu adalah dia di bawah naungannya. Suami Anda adalah Anda di bawah naungannya. Tentu amarahnya sangat besar. Amarahnya sangat besar. Bisa menjadikan hilang cinta yang selama ini Anda bangun. Hilang kepercayaan, hilang semuanya. Karena kebodohan Anda. Cukup saat ini. Anda sudah menyesal dan harus Anda bisa melupakannya. Melupakannya itu mudah bagi kalau Anda punya penyesalan dalam kepada Allah. Melupakannya mudah kalau Anda punya penyesalan dalam kepada Allah. Bahasanya itu khianat kepada suami. Khianat kepada suami. Dan ingat kepada siapapun. Selagi itu melanggar Allah. Kemudian ada pengkhianatan pada pasangan. Dan itu melanggar Allah. Itu adalah dosa yang sangat besar. Yang rusak apa nanti? Yang rusak adalah keluarga. Yang rusak kehidupan. Jangan sampai tiba-tiba hilang cinta dari suami Anda. Apalagi mungkin Anda sudah punya anak. Bagaimana Anda membangun kembali sesuatu yang sudah rusak. Begitu sebaliknya kami ingatkan kepada kaum pria. Ingat takut pada Allah. Jangan suka main-main perempuan. Tiba-tiba sampai perempuan itu jatuh cinta. Sementara dengan cara yang haram. Tidak. Hanya ada halal cara untuk bercinta. Hanya ada cara bercinta yang halal. Kalau Anda seorang laki-laki menghendaki seorang perempuan dengan pernikahan. Seorang perempuan dengan laki-laki harus dengan pernikahan. Artinya apa? Aku akan mencintai dia untuk sebuah pernikahan. Kalau tidak, tidak. Artinya apa? Menikah baru setelah itu membangun cinta. Tapi ingat, kebusukan akan tetap kebusukan. Ada wanita yang susah dimuliakan, biarpun berada di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia. Tapi tetap saja dengan kehinaan. Karena memang nasibnya nasib hina. Tapi ingat, Allah Maha Kasih, kembalilah kepada Allah. Ada orang yang memang begitu baiknya wanita tersebut, biarpun dalam lingkungan kebebasan, masih dijaga. Anda masih dijaga oleh Allah. Insya Allah. Karena apa? Anda mungkin di lingkungan bebas di luar. Tapi Anda masih derajat seperti itu. Dan mungkin belum terjadi apa-apa. Hanya tiba-tiba hati Anda berubah. Insya Allah Anda termasuk dijaga oleh Allah. Anda semoga orang yang mulia. Harapan kami semacam ini. Intinya adalah hati-hati urusan hati. Hati-hati urusan hati, jangan diobral. Jangan mencoba-coba komunikasi. Kalaupun seandainya Anda tidak terpengaruh, ketahuilah Anda mempengaruhi orang. Dan menjadikan dia berdosa nanti. Termasuk Anda mungkin seorang laki-laki. Anda berkomunikasi dengan perempuan yang sudah punya pasangan. Na'udzubillah, Anda merusak hatinya. Hati-hati. Jangan berkomunikasi yang membangkitkan syahwat atau menjadikan tubuhnya cinta dan seterusnya. Kita semua amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda menjadi wanita solehah. Suami Anda tetap mencintai Anda. Dan semoga Allah menambahkan kecintaan Anda kepada pasangan Anda. Indah di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.